Halo guys, kembali lagi di channel Jagat Cerita TV bersama dengan saya, Ana. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang korban satu-satunya yang selamat dari kecelakaan pesawat di hutan Amazon, Julian Kopka. Oke guys, tonton sampai habis ya, no skip. Bagaimana bisa gadis berusia 17 tahun selamat dari kecelakaan pesawat yang jatuh di hutan Amazon? Dia bertahan hidup 11 hari di dalam rimbunya hutan Amazon dengan berbekal sekantong permen dengan keadaan yang luka-luka di tubuhnya. Sebelum ke inti ceritanya, kita bahas dulu nih guys tentang biografi dari Julian Kopka. Julian Kopka ini lahir di Peru 10 Oktober tahun 1954. Anak tunggal dari seorang ahli zoologi, Hans Wilhelm Kopka, dan ibunya Maria Kopka. Dia seorang ilmuwan yang mempelajari burung tropis. Mereka adalah sepasang suami istri yang berasal dari Jerman, yang bekerja di Peru sampai mempunyai anak di Peru. Pada usia 14 tahun, Julia dibawa orang tuanya pindah ke kota Pucallpa, Peru yang tidak jauh di sungai Ucayali yang mengalir ke sungai Amazon. Pucallpa ini merupakan ibu kota Ucayali yang dimana kedua orang tua Julian mendirikan sebuah stasiun biologi yang bernama Panguana, yang tujuannya mereka ingin melakukan penelitian di tengah-tengah ekosistem hutan perhutanan yang rimbun. Kalian tahu seberapa rimbunya hutan Amazon sampai-sampai banyak ilmuwan yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan penelitian di hutan perhutanan. Julian ini orang yang paling periang dan selalu menikmati hidup masa-masa remajanya guys. Walau kedua orang tuanya ini sibuk ya. Di tengah kesibukan orang tuanya ini, mereka sempat mengajarkan pendidikan tentang cara bertahan hidup di hutan kepada si Julian Kopka ini. Sampai-sampai Julian ini bersekolah di rumah atau homeschooling ya. Mereka juga nggak jauh tinggal dari hutan Amazon, jadi udah tahulah seluk-beluk hutan Amazon itu kayak apa. Semasa kecil Julian juga sudah mengenal hewan-hewan eksotis dan hewan-hewan buas lainnya. Dan Julian juga memelihara beberapa hewan eksotis. Seiring waktunya berjalan, Julian memasuki masa remaja, di mana Julian ini sudah harus memasuki sekolah menengah atas. Sampai-sampai kedua orang tua ini ditegur oleh pihak yang berwenang agar si Julian masuk sekolah reguler. Biar Julian mengenal dunia luar, bergaul, dan banyak teman, bersosialisasi dengan manusia-manusia lain di luar sana ya guys. Pada akhirnya Julian kembali ke kota Lima, Peru, tempat dia dilahirkan. Pada akhirnya Julian kembali ke kota Lima, Peru, tempat dia dilahirkan. Dan Julian pun akhirnya bersekolah di Daste Schule V Alexander von Humboldt, yang merupakan sekolah untuk anak-anak keturunan Jerman. Jadi dia tuh di sekolahin yang khusus untuk anak-anak yang bisa berbahasa Jerman ya guys. Pada usia 17 tahun akhirnya Julian lulus pada tahun 1971 di sekolah tersebut. Selama dia bersekolah, dia ditemani ibunya di kota Lima, Peru, sedangkan ayahnya tetap di Panguana, Pucallpa untuk bekerja. Setelah lulus sekolah, akhirnya ibu Julian memutuskan untuk kembali ke Pucallpa bertemu ayahnya akan merayakan Natal di sana. Julian sempat nih menolak dan meminta ibunya untuk menunda keberangkatan beberapa hari. Karena dia akan merayakan pesta perpisahan sekolahnya yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 1971. Dan akhirnya mereka menetapkan keberangkatan ke Pucallpa pada tanggal 24 Desember tahun 1971, tepatnya satu hari sebelum Natal tiba, dan di mana hari kejadian kecelakaan terjadi. Oke guys, kita bahas cerita kecelakaan yang dialami oleh Julian Kopka dan ibunya. Pada tanggal 24 Desember 1971, ibu Julian sudah menyiapkan tiket pesawat untuk berkeberangkatan ke Pucallpa, dan di mana sang ayah sudah menunggu mereka berdua untuk merayakan Natal bersama di Pucallpa. Mereka terbang di hari Natal percis dan di malam hari karena penerbangan pun
lagi padat-padatnya nih yang di hari itu, maskapai Lens Areans Nasional OneLens SA atau disebut juga dengan LANSA dengan nomor penerbangan 508 maskapai yang digunakan oleh Lockheed L188 Electra OBR 941. Jadi maskapai LANSA ini di tahun tersebut sedang memiliki reputasi yang buruk guys, dari tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Karena seiringnya terjadi kecelakaan yang sudah memakan korban lebih dari 200 orang. Mau nggak mau ibunya ini dan Julian menaiki pesawat tersebut guys. Lamanya perjalanan dari kota Lima Peru ke Pulkapa itu sekitar 1 jam. Sekitar 92 orang penumpang di dalam pesawat tersebut. Julian duduk di samping ibunya percis di barisan kedua belakang pesawat dan di sebelah jendela pesawat. Kondisi di cuaca di Peru pun sedang hujan badai guys. Awalnya tidak ada nih kendala dalam perjalanan. Semuanya baik-baik aja. Setelah 15 menit sebelum pesawat mendarat, tiba-tiba petir menyambar dan awan pun mulai berubah menjadi gelap kelabu. Sang pilot pun berusaha menghindari awan gelap agar tidak terjadinya brulens dan juga menghindari petir tersebut. Pesawat pun mengalami goncangan dan sang pilot pun memberi peringatan untuk para penumpang agar tidak panik. Dan pada akhirnya sayap pesawat kanan pun tersambar petir dan patah. Semua penumpang di dalam berteriak histeris, ada juga yang terlempar guys. Pesawat meledak pada masih terbang di ketinggian 32 km atau 20 mil di atas rimbunnya hutan Amazon hingga badan pesawat terbelah. Sedangkan Julian yang masih terikat seatbelt di kursi penumpang yang membuat dia tidak keluar dari badan pesawat, sedangkan sang ibunya terlempar keluar dari pesawat yang masih di atas udara. Dan diingatan Julian pun pada saat dia melayang-melayang di udara, dia melihat angin tornado yang menghambat jatuhnya dia ke tanah. Nah guys, pada akhirnya si Julian pun terjatuh dan menghantam ranting-ranting pepohonan dengan kondisi yang sudah tidak sadarkan diri. Wow. Setelah 1 jam dia akhirnya siuman dan menyadari nih bahwa dia ada di tengah-tengah rimbunnya hutan Amazon dengan kondisi terluka dan berusaha mencari ibunya nih. Julian ini mengalami patah tulang di selangkangannya dan di bagian lututnya itu robek dan juga di bahu sebelah kanannya itu robek guys. Dia memaksakan untuk bergerak, namun dia merasa sakit hingga pingsan lagi untuk kedua kalinya. Kasihan banget ya guys. Keesokan harinya dia pun sadar dari pingsannya dan hal yang pertama dia lihat adalah jenazah-jenazah korban kecelakaan tersebut dan puing-puing badan pesawat yang berserakan. Julian ini berusaha bangun dari kursi penumpang dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan mata yang rabun membuat pandangan si Julian ini nih kalang kabut guys. Jadi kacamatanya itu hilang ketika dia tuh melayang-melayang di udara. Jadi dia itu punya pandangan yang rabun ya guys. Jadi Julian pun itu berusaha merangkak-rangkak untuk keluar dari hutan Amazon ini guys, dengan pandangan yang lamur lah. Dan di hutan itu dalam keadaan hujan, petir, badai, dan juga gelap guys. Setelah dia menyadari dialah korban satu-satunya yang selamat dari kecelakaan tersebut, akhirnya dia berusaha untuk berdiri walaupun bertati-tati. Akhirnya dia berdiri, berjalan menelusuri hutan-hutan itu guys. Dengan bekal bertahannya hidup di hutan yang dia dapat dari didikan kedua orang tuanya, dia mampu bertahan 11 hari di dalam hutan Amazon. Ketika dia mencari sisa-sisa makanan, dia menemukan sebungkus permen di atas tas korban yang meninggal. Dia mencoba melemparkan sepatu yang dia pakai, mengetahui bahwa adanya lumpur hisap yang membahayakan dirinya guys. Jadi dia itu
sepatunya dia itu dilepas, terus dia lempar-lempar biar dia tuh tahu bahwa gak ada nih lumpur yang bisa menghisap dirinya masuk ke dalam lumpur itu guys. Dan menghindari juga nih binatang-binatang buas yang ada di hutan Amazon seperti ular ya. Terutama dia menghindari banget yang namanya ular, karena banyak banget ular berbisa di dalam hutan Amazon ini guys. Di hari keempat tuh sebenarnya dia mendengar suara helikopter tim SAR yang mencari keberadaan dia di dalam hutan. Tapi namun naas banget ya, hutan Amazon itu bener-bener rimbun banget. Jadi dia itu nggak kelihatan walaupun ada helikopter. Dia mencoba untuk teriak-teriak bahwa dia ada di sini, dia ini selamat. Ternyata nihil. Dan akhirnya dia melanjutkan lagi nih berjalan untuk keluar dari hutan Amazon ini. Dan dia masuk ke sungai kecil dan dia menelusuri sepanjang aliran sungai. Jadi dia ini pernah diajarin orang tuanya, jika kamu tersesat di hutan, carilah sumber air sungai dan telusurilah sampai ujungnya. Dan 10 hari berlalu, Julian pun menyerah dengan keadaan karena luka-luka yang dideritanya ini semakin memburuk dan membusuk hingga mengeluarkan belatung-belatung guys. Dengan memakan dedaunan dan meminum air sungai membuat dia bertahan hidup di hutan hingga badannya itu sudah lemas sampai jalan pun sudah merangkak-rangkak. Dan pada akhirnya Julian menemukan gubuk beratap pohon palem yang membuat dia bersemangat lagi nih untuk bisa berdiri dan berjalan menuju gubuk tersebut. Nah, di samping gubuk tersebut, Julian menemukan bensin yang berada di dalam perahu kecil di sungai. Tanpa pikir panjang nih, Julian pun mengambil bensin tersebut dan menyiramkannya di luka-luka yang sudah membusuk. Jadi si Julian ini nih pernah diajarkan oleh ayahnya membantu seekor anjing yang terluka parah dan lukanya itu sudah membusuk dan dibelatungin guys. Jadi ayahnya ini belajarin si Julian untuk menyiramkan bensin kepada luka-luka yang derita si anjing ini. Ternyata dengan sendirinya keluarlah belatung-belatung dari luka si anjing tersebut. Nah, dia ini mempraktekannya ya guys. Julian menerapkan cara itu ke luka-lukanya nih, dan benar saja belatung-belatung tersebut keluar dengan sendirinya dari luka-luka yang diderita oleh Julian. Sekitar 32 belatung. Banyak banget guys. Lalu dia tertidur di gubuk tersebut sambil menunggu siapa sih pemilik perahu tersebut. Dan keesokan harinya Julian terbangun mendengar suara sekelompok laki-laki di luar gubuk. Sekelompok laki-laki ini adalah warga lokal hutan Amazon guys. Dan mereka itu melihat Julian ini ketakutan karena dia ini disangka hantu penghuni dari hutan Amazon ini. Dan terkenal ya sungai itu angker guys. Beruntungnya nih Julian ini bisa bahasa Spanyol. Walau sedikit-sedikit si Julian ini menjelaskan dan menceritakan detail dia berada di hutan Amazon ini kepada warga lokal ini. Julian menjelaskan mereka sedikit-sedikit apa yang terjadi pada dirinya ke orang-orang lokal tersebut dengan menggunakan bahasa Spanyol. Pada saat itu warga memberikan pertolongan kepada Julian, membawa ke desa terpencil untuk diobati dan untuk bisa beristirahat. Singkat cerita, akhirnya Julian ini ditolong oleh warga lokal, ditaruh di desa terpencil dan bertemu sang ayah. Setelah Julian sepenuhnya pulih, ayahnya memilih untuk pensiun dari pekerjaannya dan sang ayah mengajak Julian untuk pindah ke Jerman. Julian ini melanjutkan pendidikan belajar lagi. Dia memilih belajar biologi di Universitas Kiel dan lulus di tahun 1980-an nih guys. Lalu Julian ini melanjutkan karirnya dengan mewujudkan mimpi ibunya menjadi ilmuwan. Setelah dia menerima gelar doktor di universitas, dia memilih kembali lagi ke Peru untuk melakukan penelitian mamalia khususnya kelelawar. Julian juga menerbitkan testinya yang berjudul Ecological Study of Bat Colony in the Tropical Rainforest of Peru pada tahun 1987.
Dan pada akhirnya dia menikah dengan seorang yang bernama Eric Taylor. Pada saat itu dia pun terkenal dengan nama Julian Taylor. Julian juga menjabat menjadi pustakawan di koleksi zoologi di negara Bavaria di Munich, dan autobiografinya berjudul Ice Age Fort Himmelfall, yang artinya ketika aku jatuh dari langit. Dan buku ini guys dirilis pada 10 Maret 2011 oleh Piper Verlihat. Dan Julian menerima hadiah sastra Koron pada tahun 2011. Walaupun dia sudah pulih, tapi trauma yang membekas di ingatannya akan dia kenang selalu guys seumur hidup. 25 tahun silam, kisah nyata ini difilmkan oleh sutradara bernama Werner Herzog. Film ini berjudul Wings of Hope tahun 1998. Dan masih banyak lagi film-film Julian ini yang dirilis oleh sutradara-sutradara terkenal. Oke guys, itulah kisah tragis dari Julian Kopka atau Julian Taylor. Terus dukung channel Jagat Cerita TV, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. See you, bye-bye.